dalam acara Nina Nugroho Solutions yang diadakan setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Jadi jangan bosen-bosen ya Mbak, kita ketemu setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore untuk sama-sama berbagi ilmu, berbagi informasi, dan juga berbagi solusi untuk mbak-mbak semua di rumah sebagai perempuan multiperan yang memang memerlukan banyak asupan informasi terkait banyak hal agar supaya kita bisa lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Wah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti janji saya sebelumnya, masih seputar berkebun nih mbak semuanya. Tapi kali ini berkebunnya itu spesial karena beliau selain hobi juga bisa menjadikan hobi berkebun ini menjadi bisnis yang menguntungkan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Narasumber kita sore hari ini adalah Bapak Fadoli Barbatuli. Beliau adalah petani hidroponik Islamic Farm Education-nya Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Khusus. Sekilas mengenai beliau, bagi seorang penghobi hidroponik, memiliki kebun sendiri adalah sebuah angan. Kebun hidroponik itu kini sudah dia miliki dan bahkan menjadi sumber penghasilan setelah ia memasuki masa pensiun. Selepas menjadi jurnalis foto di tabloid Nova. Sempat dihadang banjir dan pandemik, tetapi tak menyurutkan niatnya untuk terus mengembangkan hobinya. Suami dari Siti Ubaidillah Ihsan dan ayah dari 3 orang anak ini memilih nama kebunnya Islamic Farm karena kebetulan berada di komplek perumahan Islamic Village. Nama ini kemudian memberikan sinergi yang saling menguntungkan. Ini kebun hidroponiknya bukan hanya menjadi pengisi kesibukan di masa pensiun, tetapi juga menjadi sumber penghasilan dan berkah bagi warga sekitar. Wah, luar biasa sekali ya Pak Doli, Mas Fadoli ini. Nah, coba kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan beliau. Jangan lupa Mas Mbak semuanya untuk bertanya pertanyaan seputar temanya adalah mengembangkan hobi berkebun menjadi bisnis yang menguntungkan dengan narasumber Bapak Fadoli Barbatuli. Nah, jangan lupa mengajukan pertanyaan seputar tema karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan dipilih oleh tim dari Nina Nugroho untuk kemudian diberikan hadiahnya dari Nina Nugroho Store. Nah, kemudian saya tidak lupa juga selalu promosi ya, jangan bosan. Hijab yang saya kenakan ini dari Essensia by Nina Nugroho. Kemudian yang paling baru nih, bros dari Nina Nugroho Store. Mungkin belum di launching, tapi insya Allah sudah bisa segera hadir di tengah Mbak dan Mas semuanya. Baiklah, kita undang beliaunya. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadoli, Nina panggilnya apa nih? Pak Doli aja ya? Ya, silakan apa aja lah. Apa aja lah. Pak Doli, sehat Pak Doli? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, Pak Doli, Nina mengucapkan makasih banget karena sudah berkenan jadi narasumber nemenin ngobrol sore hari ini. Oke, silakan. Di acara Nina Nugroho Solution. Pak Doli, kita temanya hari ini mengembangkan hobi berkebun menjadi bisnis yang menguntungkan nih, seperti yang Pak Doli tekuni sekarang. Ini di belakangnya kayaknya luas nih, Pak Doli ada di mana sih? Lagi ada di kebun nih, Bu. Oh, Masya Allah. Jadi lagi ada di kebun. Kita lagi duduk-duduk di saung sambil ngopi-ngopi sore-sore gitu. Kebetulan ada 2 tamu yang datang sore ini. Terus kita ada di tengah-tengah kebun lah. Masya Allah, enak banget ya, kebunnya luas sekali Pak Doli. Pak Doli pensiun dari Nova tahun berapa Pak Doli? Tahun 2017. 2017. Saya waktu itu ikut program pensiun dini.
gitu. Jadi bukan pensiun normal ya, gitu. Jadi pensiun dini. Kebetulan perusahaan yang Kompas Gramedia waktu itu menawarkan siapa aja yang mau pensiun dini boleh. Gitu. Kemudian beralih dari setelah masa pensiun untuk gimana awalnya sih Pak Doli kok bisa ke arah bertani hidroponik gitu dan juga menjadi bisnis yang sekarang udah jadi pemasok di banyak tempat ya Pak Doli ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi awalnya sih ketertarikan saya di dunia hidroponik tuh jauh sebelum sekarang pada booming ada media sosial ya. Jadi waktu itu saya pernah wawancara di Parung Farm. Jadi hidroponik pertama kali yang ada di Indonesia waktu di Jakarta itu Parung Farm. Itu saya wawancara sama ahlinya. Tapi sepulang dari sana saya tertarik, cuman waduh teknologinya masih rumit gitu loh. Jadi saya ya udah cuman seneng aja gitu. Nah, terus kemudian 10 tahun berikutnya begitu ada booming media sosial, saya sering belajar di YouTube apa yang dari luar negeri apa gitu. Aku tertarik gitu kan. Seneng banget ngelihatnya. Sayur ada yang di paralon, di bekas pipa atau bekas aqua, bekas minuman mineral gitu. Itu bikin saya bagus banget ya gitu. Lucu jadinya gitu ya. Begitu itu akhirnya suatu saat aku mengusulkan ke media saya untuk bisa wawancara ahli hidroponik yang inilah yang simple gitu lah. Saya pernah waktu itu wawancara dengan narasumber, dia tuh punya production house. Jadi sebenarnya dia juga bukan punya latar belakang petani hidroponik. Karena dia ketertarikannya sama seperti saya waktu itu. Nah, makanya tapi dia lebih karena mungkin produser ya, jadi mulai ke Jepang, ke Thailand, dia bisa ambil studi banding. Terus akhirnya dia mengembangkan hidroponik. Ibu Berta namanya waktu itu saya wawancara. Saya dengan Edwin wawancara tentang hidroponik yang praktis. Waktu itu cuman di baskom kecil gitu. Nah, saya waktu itu pulang dari wawancara dikasih oleh-oleh sama dia untuk dibawa pulang, suruh nyoba di rumah. Begitu nyoba di rumah kok berhasil gitu, dengan nutrisi seperti itu, dengan kok hasilnya bagus bilang. Akhirnya saya tanya sama Ibu Berta, Bu, saya pengen ikut nekunin hidroponik, boleh Bu? Ibu apakah ada pelatihan gitu? Ada, kebetulan minggu depan ada di Kemang, di Abuba katanya. Ikut aja Mas gitu. Oke, waktu itu terus aku ikut. Nah, secara formal belajar hidroponik ya itu doang saya. Selebihnya autodidak dan belajar sama orang belajar yang sendiri ya Pak. Ahli ya, ada begitu tahun berapa ya, 2 tahun lalu itu aku ketemu namanya Pak Samsul Bahri atau biasa dipanggil Pak Iyeng. Dia yang bisa menemukan jalan kenapa saya jadi punya kebun lantaran dia gitu. Masya Allah. Jadi, iya. Jadi awalnya cuman hobi gitu. Nah itu Pak, dari hobi kemudian sekarang ini berkembang menjadi bisnis, ceritanya gimana tuh Pak?
Jadi kembali ke hobi dulu ya. Jadi hobi saya tuh habis nyoba-nyoba apa, pokoknya seperti yang ada di YouTube ya, apa yang ada di pelatihan apa, saya nyoba dan saya bikin di rumah sendiri gitu. Jadi kalau pas giliran panen, saya ajak temen atau tetangga atau temennya istri itu silakan panen di atas gitu. Jadi siapa aja yang mana, kita nggak ada berpikiran untuk ngejual gitu. Jadi untuk kesenangan aja gitu. Lama-lama karena apa? Setiap orang yang manen apa hasil nanam saya dari mulai biji sampai berbuah sampai bisa dipetik itu kan 6 minggu itu luar biasa dalam apa, kita nanam dari mulai biji sampai kita panen itu perasaan Kepuasan batinnya ya kepuasan Pak ya. ya itu luar biasa, nggak bisa diukur dengan uang gitu. Cuman lama-lama wah kalau begini terus boleh juga nih kayaknya, kalau untuk Diseriusin. diseriusin bisa gitu, karena menurut saya udah mulai setiap biji yang ditanam selalu numbuh dan bisa panen. Jadi kegagalan panennya ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Jadi dari 100% nanam biji itu kadang-kadang 90-80% yang numbuh gitu. Nah itu dipindahin ke pot-pot yang ada di paralon, nah gitu. Lama-lama asik gitu loh, asik gitu. Jadi suatu saat ada teman-teman pengajian, bang, boleh nggak? Kan waktu itu kan dia panen, habis panen, terus dia tertarik, bang, boleh nggak bisa dibikinin instalasi kayak abang punya di sini gitu, di rumah saya. Saya waktu itu pede aja, bisa gitu, gitu nekat aja, padahal belum pernah bikin, tapi karena ilmu apa namanya gampang lah ya, jadi bisa kita pelajari. Udah oke, saya dengan harga persahabatan atau harga teman, akhirnya wah boleh juga ya, ini lahan bisnis juga buat sampingan gitu. Akhirnya dari itu saya upload ke FB saya, ke IG saya gitu. Ternyata ada yang respon, ada terutama kenalan gitu, Mas Doli tolong dong bikinin di Depok, ada yang di Kebon Jeruk, di mana gitu. Lama-lama ya saya bikin yang saya tahu aja gitu. Belum sesimpel, agak rumit seperti sekarang bisa gitu. Jadi lama-lama wah itu baru instalasi. Nah suatu saat ketemu dengan program apa, ada proyek di Bogor yang menurut saya itu agak besar. Biasanya kan aku bikin tuh paling 10 meter, berapa, nggak gede lah gitu. Saat ada dokter itu, dokter Erna namanya, dia minta dibikinin di vilanya, di vilanya dia, untuk bikin sekitar 20 kali 20 meter luasnya. Jadi untuk pengaturan air saya agak kurang belum paham banget. Nah, aku ketemu dengan Pak Samsul Bahri, Samsul Anwar yang biasa dipanggil Pak Yeng. Nah, sejak itu aku berteman sama dia. Ternyata dia bener-bener pakar hidroponik. Dia udah 17 tahun menekuni hidroponik. Ya, jadi nah itu aku banyak belajar sama dia, jadi gitu.
Mm-mm. Nah, sejak itu banyak kerjasama sama dia gitu. Iya, termasuk kebunnya ini, Pak. Ya, betul. Oh, iya iya iya. Kebunnya tadi ada yang nanya Pak, katanya luasnya berapa Ah, Pak kebunnya dan apa aja hasil kebunnya? kebunnya itu luasnya 1.400. Oh, Jadi 1.000 meter untuk kebun, 400 meter itu buat saung. hmm, Jadi di tengah-tengah tuh ada saung. Rencananya suatu mm-mm. saat ada bikin kedai lah di sini gitu. Jadi orang Hmm, datang belajar, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, pulang-pulang bawa sayur gitu mm-mm, rencananya. mm-mm. Atau pengen dimasakin apa, metik, tinggal nanti ke chef minta dimasakin sayur apa gitu, mamanya bisa. Wah, luar Atau biasa. dibikin jus bisa Mm-mm, gitu. Jadi fresh atau ya Pak? salad gitu. Ya, supaya Ya, salad gitu. Jadi boleh metik wah. sendiri, rencananya begitu. Iya, iya itu Pak. Tadi ada yang bertanya mana Nah, ya? Katanya, Pak, ah, dari Lini yang Hara 29, mm, apakah ada organisasi khusus pegiat bisnis hidroponik, Pak? Sharing apa saja yang kira-kira dibahas katanya. Nah, mungkin rencana Bapak ini bisa dipercepat, Pak, supaya bisa memfasilitasi teman-teman yang mau belajar hidroponik. Jadi nggak hanya sekedar hobi, siapa tahu mau ah, seriusin gitu, Pak. boleh boleh. Jadi saya kalau di tempat saya silakan aja kalau mau belajar dan mau belajar bisnis, mau jadi mitra saya juga saya senang sekali. Hmm. Saya bisa membuka peluang kepada teman-teman yang punya pengen berinvestasi bikin kebun. Mm-mm. Terus nanti kan kalau habis panen bingung Mm-mm. mau dilempar kemana gitu. Nggak, kalau Hmm. belum tahu serapannya bingung kan. Buat tetangga sekali dua kali nggak masalah. Tapi Habis itu kalau udah bosan ya berkali-kali tetangga. Iya. bosen. Nah, jadi kita kalau mau jadi mitra kita bersedia membeli hasilnya Mm-mm. gitu, untuk Hmm. karena sebenarnya sih saya masih pasokannya ya masih Kurang. masih kurang gitu Oh, gitu. padahal udah 1.400 meter ya, Pak. Iya kan Dipasok dia kemana aja, Pak? Saya jadi penasaran. kebetulan ada di Heeh. supermarket Korea, supermarket lokal Wah. juga ada gitu, Mm-mm, sama mm-mm. di hotel, ada di Oh. lapangan golf juga gitu. Hmm. Jadi Mm-mm. ada juga catering atau ya Saya, kebetulan, nah siapa aja bisa. siapa aja Gitu. bisa. Perorangan bisa, Pak. Jadi perorangan silakan datang dan boleh panen. Jadi saya sih Oh. ngajarin kalau mamanya anak-anak pengen Mm-mm, doyan makan sayur, mm-mm. bawalah ke sini, suruh metik sendiri. Jadi dia tahu kan metik metik terus jadi mau makan gitu, Iya, jadi mau ada makan sayur. ininya ya Pak, sensasinya ya, proses Ya dari dia ya metik sendiri sampai makan. ya, Iya, betul. Pak, mohon sensasi maaf Pak. sensasi Heeh. panen, Iya, sensasi panen betul. metik sendiri. Metik sendiri ya. Bapak Hmm. memulai kebun di Islamic Village ini tahun berapa Pak? Saya dengar ceritanya katanya banyak sekali mau launching, nggak jadi gitu kan. Ya, Ada apa? A- Monggo bisa diceritain sedikit Pak. akhir akhir tahun 1919 ya, itu 2019. ya 2019. Mm-mm. Jadi eh, rencananya tuh Desember, Mm-mm. Januari waktu itu pengen soft launching Mm-mm. eh, hasil Hmm. panen perdana. Tapi waktu itu Mm-mm. kebetulan Januari, tanggal 1 Januari itu malam hujan terus gitu kan. Di Jakarta banjir banjir Oh iya, banjir. banjir Nah, gede-gedean ya waktu itu, Pak. kebetulan di Tangerang juga biasanya jarang-jarang tahu banjir juga.
Jadi kebetulan kalau di sini kan aku deket kali. Nah kalinya itu kali buangan dari Danau Kelapa II. Jadi Danau Kelapa II pintunya itu dibukanya telat. Jadi pas begitu dibuka kayak air bah gitu. Ya alhamdulillah semua tanaman tenggelam gitu. Padahal mau soft launching Jadi ya Pak. iya gitu. Masya Allah. Tapi saya lihat teman-teman masih semangat. Ya udah kita juga ayo karena kita berbasis hobi dan lagi pengen belajar berusaha. Ya udah emang kata teman-teman ya barangkali ini cobaan pertama. Udah terus Pak, jangan Terus, Pak. putus asa katanya gitu kata teman. Iya, ini ada yang tanya Pak, katanya bagaimana Bapak bangkit dalam musibah tersebut Pak? Bagaimana nasib tanamannya? Gitu. Ada karyawan juga Kalau- Pak? ada gitu. Ada ya, banyak. Jadi waktu itu ya kita ya memang harus bangkit. Kebetulan teman-teman masih semangat gitu. Ya udah kita kita mulai lagi. Begitu itu kan kena banjir, jadi semua talang-talang paralon itu udah kena lumpur dan sayuran hidroponik itu kan sangat sensitif. Jadi ya itu pada mati pelan-pelan gitu. Akhirnya semua kita buang, kita sterilin lagi, berkali-kali disterilin, terus kita mulai lagi nanam. Nanam baru berapa kali panen, terus ada COVID dah. Itu. Wah, itu ya betul. Cobaan kedua itu ada COVID gitu. Gitu ya. Sampai sekarang kan sebenarnya kalau sampai sekarang tuh penjualan masih belum normal karena beberapa ada yang kayak hotel itu kan huniannya sangat Sedikit ya Pak? sedikit. Nah, jadi tergantung tamunya ya. Kalau tamunya banyak dia pesen banyak, tapi kalau enggak dia nggak mau stok banyak gitu. Gitu. Jadi ada pengurangan gitu, ada pengaruhnya lah gitu. Insya Allah. Pak Doli izin langsung jawab pertanyaan dari viewers ya Pak. Sepertinya sudah Boleh, silakan. banyak ini yang bertanya. Ya, dari mana? Ini dari Lini Hara 29 lagi. Selamat sore. Lini mau bertanya, Pak. Apa saja sisi menarik bisnis hidroponik? Terlebih Bapak memutuskan untuk pensiun dini. Apa tantangan terbesar katanya Pak dalam bertani hidroponik? Tantangan terbesar dalam hidroponik itu kemauan diri sendiri. Karena apa? Kita nanam biji hidroponik tuh satu-satu loh. Per rockwool, kan ada rockwool jadi 2x2 ditanemin satu-satu gitu. Dan kalau kita nggak telaten bubar gitu. Jadi dari satu-satu dari biji yang kita tanam, terus habis itu kita tunggu dia pecah, harus kena matahari, terus lama-lama ya di pembibitan itu 2 minggu, kemudian baru dipindahin ke meja produksi 4 minggu, baru panen gitu. Jadi memang tantangan terbesar ya sebenarnya di bisnis ini yang agak mahal ya. Jadi yang mahalnya itu investasi awal aja sebenarnya. Karena instalasinya itu baru semua gitu. Jadi itu yang
yang apa namanya yang bisa diirit-irit itu. Tapi kalau yang buat roll onnya beli bibit, beli rockwool, beli nutrisi itu nggak seberapa. Tapi investasi awal itu lumayan banyak. Gitu. Untuk Jadi, setup gitu kalau ya Pak ya. kalau kita mau memulai bikin, jangan langsung bikin kebun yang gede. Saya sarankan gitu. Walaupun Anda punya duit banyak, langsung jangan. Bikin yang kecil-kecil dulu. Anda senang dulu, jadi hobi, udah ada chemistry antara tanaman sayur. Jadi antara tanaman dengan kita, kayaknya kita udah cocok gitu. Jadi kita panen kecil-kecilan, senang apa gitu. Nah, karena kalau kita bosenan, udah investasi segitu banyak, terus kita bosan, kita tinggal, rugi bandar tuh, rugi banyak gitu. Jadi bikin yang kecil-kecil dulu, senang dulu, baru udah mulai, udah beberapa bulan, udah panen berkali-kali, atau terus belajar. Ya siapa tahu yang kita nyari orang yang incas di kebun, yang bener-bener paham dan bisa gitu. Dan senang ya Pak. Gitu. Gitu. Iya. Saya pikir di bisnis apa aja juga seperti itu. Betul. Pelan-pelan dikit, nah, jangan langsung gede gitu kan. Iya Pak. Pertanyaan lagi Pak, apakah bisnis hidroponiknya mengalami naik turun Pak? Katanya jika iya, apa penyebab utamanya dan solusi agar meningkat kembali? Terima kasih Pak. Itu kalau dalam bisnis ini kan tanaman yang nggak bisa dipaksakan, beda dari kalau kita dengan pabrikan atau manufaktur ya. Kita umpamanya hotel perlu 25 kilo sekarang, kalau nggak ada ya nggak bisa gitu kan. Tapi kalau umpamanya manufaktur kan bisa kita kebut semalam suntuk untuk memenuhi target. Tapi kalau ini kan nggak, Proses ya. ada proses. Jadi prosesnya itu boleh 6 minggu, ya harus sabar 6 minggu itu gitu. Jadi nggak ya kita, makanya kadang-kadang kita perlu mitra seperti itu. Jadi kalau mamanya kita lagi kosong, ngambil di mitra untuk memenuhi, jangan sampai customer kecewa gitu. Gitu. Jadi memang dan ya namanya pasti ada naik turun. Tahu tiba-tiba kena penyakit gitu mendadak apalah. Namanya juga alam terbuka gitu, iklim apa gitu. Jadi ya ada aja faktor X gitu. Tapi jangan putus asa lah begitu. Namanya itu kalau gagal panen, buat petani biasa gagal panen tuh, coba nenek moyang kita kalau gagal panen ya udah, tapi tetap aja nanam lagi kan. Tidak selamanya nanam itu gagal gitu. Jadi dari 10 umpamanya 10 nanam berhasil, gagal 1 ya udah wajar gitu. Masya Bisa Allah. begitu. Itu ya Pak, yang sulit nih Pak di apa ya, mentalnya luar Ya, biasa. ya. Jadi memang harus disiapin kalau dalam belajar bisnis, harus disiapin mental untuk gagal. Artinya tidak semua proses itu mulus. Pasti ada yang ininya. Sama waktu Mbak membangun Nugroho ya Pak. Nugroho itu wah pasti banyak lah gitu. Iya, betul Pak. Tapi Yang kalau penting semangat ya Pak. Kadang-kadang cuman kendalanya gini, kadang-kadang kita kebetulan kan saya nanamnya sayur impor ya, karena permintaannya begitu. Jadi kadang-kadang bibitnya juga suka kosong, suka telat. Datang dari Belandanya telat gitu, ada gitu kadang-kadang.
beli rokulnya juga pas telat juga. Nah itu kadang-kadang. Hmm. Tuh, ternyata ya banyak ya bisnis apapun kendala pasti ada aja. Yang terpenting Pasti adalah ada. semangat. Semangat. Iya. Ada pertanyaan Pak, katanya sekali panen berapa banyak Pak? Apanya? Sekali panen berapa banyak katanya? Kalau kita kan panennya bertahap. Jadi Hmm. kita tuh nanam bibit tuh seminggu sekali untuk supaya memenuhi panennya itu nggak sekali panen put 1.000 meter itu langsung dipanen, nanti nggak bisa continue ngisi Iya pasar betul. gitu. Iya. Jadi sekali panen tuh tergantung permintaan. Umpamanya permintaan hari ini 30 kilo, kadang-kadang 50 kilo, kadang 40 kilo gitu. Biasanya kalau untuk supermarket kita bikin pack-pack gitu. Satu pack itu satu packingnya itu 1/4 kilo gitu. 250 gram gitu. Iya, iya, iya. Oke. Mm. Tapi Pertanyaan kalau lagi. kalau kalau total umpamanya per bulan itu, kalau dengan ini 1.000-an itu bisa 1 tonan. Jadi kalau sekali itu, jadi kalau normal ya, nah itu kalau udah hasilnya 1 ton bisa normal itu 1.000 meter tuh. Wah, luar biasa. Nih Pak, katanya, kenapa Pak? Iya, itu diakumulasi. Jadi sehari umpamanya kadang-kadang 30, kadang 50, kadang ini. Tapi kalau di total general itu bisa sebulan bisa 1 ton 1 gitu. ton, Masya Allah, luar biasa. Tapi Iya. itu kalau kondisi sudah normal. Hmm. Karena ini masih belum normal, saya pribadi belum mencapai begitu, karena apa namanya, Belum pasarnya dimaksimalin lagi, ya Pak? iya pasarnya kan lagi COVID ini kan gitu. Iya, di drop. Betul-betul. Kemudian Pak, izin bertanya lagi dari Fabianin. Assalamualaikum Mbak, Pak. Saya ingin bertanya, katanya bagaimana cara petani hidroponik memasarkan hasil kebunnya nih sehingga menjadi bisnis yang menjanjikan. Ya, Memasarkan. jadi bisnis hidroponik itu yang terutama kita, yang penting kita produksinya prima itu dulu. Kita bisa menghasilkan produksi prima. Nah, kalau udah produksi prima bagus, kita akan bersaing ke pasar nggak pede jadinya. Mau kita pendatang baru. Kita kan waktu itu pendatang baru. Tapi karena produksi kita lumayan bagus, kita berani gitu masuk ke itu, ke supermarket apa. Emang nggak langsung diterima gitu. Jadi memang ada proses lah gitu. Jadi memang perlu penjajakan lah. Tapi kalau produksi kita bagus, pertama kita buat pasar sekeliling dulu lah gitu. Terus kalau lama-lama bisa expand gitu. Jadi pelan-pelan. Kita nggak langsung put banyak gitu. Iya. Jadi satu-satu gitu. Satu. Kan kayak di Jakarta itu kan hotel banyak. Kita biasa bawa contoh. Chefnya ngeliat nih, oh ya boleh gitu. Biasa begitu. Jangan inilah. Ya pokoknya kalau produksi kitanya bagus, kita pede untuk masuk memasarkan ke ya Pak, hotel atau ke pasar gitu loh. Ke pasaran. Iya, berarti sejalan Pak sebenarnya produk busana muslim juga gitu Pak. Iya, iya. Kalau kita Yang penting produksi produknya bagus kita ya. Pede ya Pak. kita kan pede ya. Jadi Betul, nggak
wah ini aja kuntet gitu, wah ngapain gitu. Yang kira-kira Iya. customer tuh bilang, wow gede-gede banget gitu. Nah itu jadi Hmm. gitu. Jadi iya betul. Kemudian Pak, pertanyaannya lagi, em, bagaimana tips menjalin kerjasama katanya nih Pak dengan orang lain? Mungkin salah satu tantangan berbisnis ya Pak. Tuh. Iya betul. Mm-mm. Itu biasanya perlu keulatan Hmm. kita. Jadi Mm-mm. kebetulan saya juga ada bagian pemasarannya gitu. Mm-mm. Dia bisa menggembur pasar lah gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi berkat dia ya kita bisa masuk ke tempat-tempat yang kita harapkan gitu. Sebenarnya masih pengen masih pengen apa cari pasar yang lebih luas, tapi kemampuan kebun kita belum sebanding, jadi Mm-mm. agak agak mengurangi lah. Jadi kalau umpamanya Mm-mm. kita kebunnya produksinya lancar Mm-mm. ya bisa gitu. Jadi Iya. sebenarnya kita masih masih pengen mengembangkan gitu. Jadi kalau umpamanya terbuka dengan teman-teman yang mau Kemitraan ya Pak. bermitra, nanti kita bikin apa? Ada orang umpamanya punya tanah Mm-mm. 1000 meter, daripada ditumbuhin ilalang doang Mm. Buat atau cuman hidroponik ya Pak. pohon pisang doang, ya hidroponik. Nggak Betul. masalah di tengah kota atau di Jakarta kan panas, nggak masalah, di sini panas. Justru Mm-mm. kalau produksi sayur di daerah yang sudah panas itu ketahanannya jauh lebih lama ketimbang Oh. produksi dari puncak. Dari puncak Hmm. dibawa ke Jakarta Layu ya Pak. itu tetap agak stres dia. Oh Dia layunya gitu. lebih cepat. Layunya lebih cepat dari puncak daripada yang udah ada di Jakarta atau di Tangerang gitu. Karena Mm-mm. dia udah adaptasi dengan iklim yang ada di Tangerang atau Jakarta gitu. Hmm. Luar Kalau yang di biasa. Mm-mm. Bandung Puncak, atau di mana Bandung. itu kan Mm-mm. itu kan Dingin. dia dingin dingin banget. Begitu sama aja kita kalau dari tempat dingin terus ke gerah dulu kan. Iya betul. Wah Iya seperti tanaman itu juga seperti ini ya Pak, apa iya. punya rasa. Karena Hebat. tanaman juga stres, udah Mm-mm. datangnya jauh, Iya. perjalanan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kenapa kita masih bisa bersaing? Ternyata dari Tangerang nih, Mm-mm. kebetulan saya di Tangerang, itu jauh lebih lama dipajang di supermarketnya. Itu bisa Hmm. sampai seminggu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sementara yang dari puncak atau dari Lembang Mm-mm. 3 hari udah loyo gitu. Iya, iya, iya. Oke, Pak, lanjut ke pertanyaan lagi, Pak. Silakan. Dari Obi15_, Assalamualaikum sore Mbak Nina dan Pak Batuli. Katanya izin bertanya, bagaimana cara melakukan pemasaran secara global, katanya Pak. Terima kasih. Pemasaran hasil tanam hidroponik secara global. Secara global artinya gini, kalau seperti tadi saya terangkan, kalau kita yang penting kita produksi bagus dulu. Nah kalau udah produksi bagus baru kita berani masarin kemana aja gitu. Nah caranya ya masarin sayuran, kita jangan malu, selalu bawa contoh ke supermarket kemana, Pak saya mau jadi supplier ini contoh sayurnya ini gitu. Itu bisa Kalau dibawa keluar dilaksanain. kota, bisa nggak sih Pak? Bisa gitu, tapi saya kemarin ada ditawarin untuk ngisi di Bali, cuman saya bilang wah kalau dari sini nggak bisa, ongkosnya terlalu mahal ya. Akhirnya aku pengen cari mitra orang Bali gitu.
Oh iya betul. Walaupun punya ketahanan, tapi tetap apa ada ininya ya Pak, Ada, maksimum iya, batasan ininya areanya ya iya, Pak supaya iya. tetap fresh. Pokoknya Iya. gini, kita panen nih sore, biasanya panen gini hari Mm-mm. untuk dibawa besok pagi-pagi. Nah biasanya kalau supermarket tuh maksimal barang-barang fresh itu nggak boleh lewat dari jam 8. Jadi kalau kita telat dari jam 8 ditolak gitu, orang gudangnya nolak gitu kan. Jadi makanya kita apa namanya, panennya On sore, time. pagi-pagi langsung jalan. Iya. Nah, sebelum jam 8 kita udah masuk di Di gudangnya gudang. dia gitu. Ya, gitu. Iya. Biasanya begitu. Baik. Iya Pak, lanjut Pak ke Nanda_Nurlela_Lubis Pak, apa aja tips-tipsnya nih untuk memasarkan hasil panen tadi selain jangan malu, bawa produk yang berkualitas, terus apa lagi mungkin Pak? Iya, artinya gini. memang banyak kendalanya penghobi hidroponik. Begitu panen bingung masarin kemana gitu. Ya seperti tadi, ya memang kita harus pelan-pelan. Jangan kita produksi banyak terus langsung baru nyari-nyari. Memang nanti suatu saat ketemulah gitu. Jadi sebenarnya kayak restoran, hotel atau supermarket kan banyak gitu. Betul. Di Jakarta itu banyak banget lah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita momennya kita produksinya cuman sebulan apa namanya, cuman 30 kilo umpamanya gitu ya. Ya udah cari umpamanya hotel yang kecil atau resto yang kecil yang kira-kira bisa continue dengan jumlah segitu gitu. Jadi kita lihat kemampuan kita berproduksi, terus ya sama kualitas gitu, kualitas barang apa. Jadi kita kalau masih pede lah. Jadi mau atau kalau nggak malu belajar door to door juga nggak masalah gitu. Jadi nih, saya itu pengen sekomplek Islamik ini belanja sayurnya di sini itu udah bagus. Jadi kalau main dalam satu komplek kita orang pada belanja semua di sini udah bisa menghidupi itu. Iya, betul. Artinya pasarnya sebenarnya besar ya Pak, tinggal bagaimana bagaimana kitanya nyarinya gitu ya Pak, berusahanya gitu. Iya, baik, semoga terjawab tadi Mbak. Tapi terus terang aja tidak ada yang instan. Betul. Kita dalam belajar bisnis jangan berharap langsung buat gitu. Jadi emang lebih enak step by step lah gitu. Jadi jangan yang instan. Kalau instan tuh cepet hilang. Iya betul. Gitu. Baik. Iya Pak. Pertanyaan lagi Pak dari Fajar Kid. Izin bertanya, sejauh ini setelah jatuh bangun membangun perkebunan dan bertahan atau survive di masa pandemik, kira-kira tanaman apa yang paling kuat bertahan atau paling bisa diandalkan di musim seperti ini katanya Pak? Sebenarnya kalau kita nanam tanaman hidroponik tuh tanaman sayur apa aja bisa gitu. Mau lokal mau impor bisa gitu. Tergantung jadi pasarnya. Kalau kita di Jakarta mamanya sayuran lokal ya saya bagus. Jadi bagus ada kan orang Jakarta atau orang Bali itu kan cenderung makannya salad ya, bisa buat salad. Tapi kalau kita nanam umpamanya di Pekanbaru atau di mana gitu di daerah yang Sumatera, Lampung, ya kalau pakai
tanaman impor kurang laku. Bagusnya yang pokoknya Mm-mm. pokcoy, pokoknya yang Pokcoy, ya. tanaman lokal yang buat masyarakat situ lah gitu. Iya, betul. Ya, jadi disesuaikan dengan alam sekitar atau daerah sekitar ya. Jadi Kalau Bapak apa menanam- aja Pak di situ Pak? Di sini saya nanam ada 7 jenis selada, selada lettuce, jadi dan 1 kale. Jadi selada lettuce butterhead, selada lettuce Concord, warnanya merah. Kalau butterhead tuh kayak bunga mawar. Terus selada lettuce Christine, selada lettuce Mondai, selada lettuce Lacarno. Nah, biasanya Lacarno itu mirip-mirip, kalau yang lokal itu kayak selada air gitu. Terus sama kale Kale. kuli. Itu kale tuh bagus banget tuh, itu superfood itu. Iya betul Pak, antioksidan ya Pak. Saya makan Iya. Pak. Nah, ada apalagi di jus, enak di jus. Tambahin Betul. nanas, nggak usah pakai gula, manis, mantep gitu. Mantap. Iya. Baik Pak, pertanyaan lagi Pak dari Ani Guntarti. Di tingkat akademi, hidroponik sering dipraktekkan di masyarakat untuk kegiatan PM. Misalnya masyarakat suka bosenan sehingga kurang kontinu katanya. Gitu. Betul Pak? Masyarakatnya Boleh, bosenan katanya. Ulang gimana? Di tingkat akademi, hidroponik sering dipraktekkan di masyarakat untuk kegiatan PM gitu. PM saya juga kurang paham ini apa. Masalahnya masyarakat itu bosenan sehingga tidak kontinu katanya. Betul Pak, masyarakatnya bosenan ya Pak? Apa Iya, gimana iya. Pak? Saya lihat sih kalau orang yang nggak punya dasar cinta tanaman agak bosenan. Karena hidroponik itu kan dari perlu ketelitian, Telaten ya Pak? telaten. Jadi karena kita selada itu cuman 1 biji loh, untuk bisa 1 gede gitu, itu satu biji. Itu bibit Nah ya itu Pak? kan bibitnya cuman 1 biji, tapi bisa Besar itu. itu ya? Nah, Iya. kadang-kadang masyarakat itu memang suka bosenan. Bosen. Biasanya begitu. Tapi kalau perorangan yang aku liatin enggak. Jadi kalau mamanya 1 RT biasanya ngandelin udah bapak aja. Kamu aja gini. Orang saya juga waktu hobi tanaman itu, terus saya coba untuk mengiatkan kegiatan RT di RT saya. Jadi ada pensiunan orang Pertamina sama saya. Jadi yang ngurus malah yang pensiunan doang. Yang lain maksudnya kita tuh kalau hari Minggu kumpul-kumpul gitu. Panen aja susah banget gitu. Tinggal panen aja gitu ya. Jadi lama-lama kalau orangnya itu aja emang jadi bosen. Iya Jadi betul. memang tapi kalau mamanya kita pribadi ya mau rajin mau malas atau rajin ya kita bisa petik sendiri maksudnya hasilnya. Iya Gitu. betul. Iya. Pak PM tuh tadi Kalau pengabdian masyarakat katanya. Oh iya, Di biasa. akademik biasanya belajar Karena hidroponik. iya, umpamanya KKN atau apa gitu kan banyak juga sih. Iya betul. Iya, emang saya juga pernah diminta dari Universitas Multimedia di UMN di Tangerang tuh, dia kan punya binaan masyarakat binaan di daerah sekitar. Nah dia
minta diajarin sama aku, Mm-mm. dikasih bibit, dikasih apa. Terus aku kan bikin grup, ibu-ibunya begitu, ya Pak begini Pak hasilnya ini, terus Berhenti ya Pak. ya udah kasih treatment begini-begini, ntar besok anunya tahu hilang gitu, Iya, itu nggak mungkin continue lagi. ya, Benar. mungkin maksudnya bosenan gitu ya tadi ya menurut Bu Ani Guntarti. Pak, izin pertanyaan Iya, lagi Pak. ya silakan. Ya, dari Eis Diani Devi, Pak, untuk investasi kebun hidroponik selain uang tentunya butuh ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu sebelum mulai usaha ini biasanya kita bisa dapat dari mana Pak guna meminimalisir gagal tanam atau panen? Sekarang cari ilmu gampang banget ya, Hmm. tapi saya sarankan belajar ke orang yang memang mumpuni. Kalau ada beberapa kali itu saya sih saranin, kalau mamanya orang mitra saya nih mau jadi mitra saya ajak mereka suruh magang Terjun langsung. di kebun, nah di kebun saya, terus benar-benar belajar dari nol gitu. Alhamdulillah hasilnya bagus. Udah mulai panen beberapa Menghasilkan. kali gitu. Nah, Iya. gitu. Jadi memang kalau bacaan banyak lah di Trubus tuh banyak. Ya. Kalau di YouTube juga banyak, kalau mau otodidak, di komunitas juga banyak. Tapi kita masih kurang puas kalau kayak gitu. Kita mending, saya sih kalau mau ada ya udah datang aja. Kalau pengen magang, kamu 2 minggu di sini pasti bisa gitu. Gitu. Jadi jauh lebih mamanya kita belajar pelatihan 2 jam, pulang dari pelatihan apa hasilnya. Tapi kalau Lupa lagi. magang, Praktek. praktek itu nempel walaupun nggak dicatat gitu. Iya betul Pak. Ini dari mana ya? Dari Welia 09, untuk pemula katanya nih Pak, sebaiknya berkebun hidroponik yang jenis bagaimana agar makin semangat berkebunnya? Ya, kalau buat pemula ya nikmatin aja dulu. Bisa panen itu luar biasa. Panen dulu, yang penting panen sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Mulus. Yang paling gampang apa sih Pak? Daun pokcai bisa, kangkung bisa gitu. Nah ya, selada bisa gitu. Jadi sebenarnya hampir semua sayuran. Nah biasanya juga harus cari nutrisi yang bagus. Itu juga Iya. banyak Baik. sekarang itu macam-macam. Iya. Satu pertanyaan lagi, Jin, Pak Doli. Silakan. Nggak terasa nih kita udah ngobrol 1 jam nih Pak. Oh iya. Pak Kurang Doli ya? silakan kalau haus boleh sambil minum. Ya. Udah tenang aja. Pertanyaan terakhir dari viewer sebelum nanti saya mau minta tips nih dari Pak Doli. Pertanyaannya Pak, tips paling diperhatikan saat menanam hidroponik buat pemula di rumah aja buat konsumsi sendiri katanya, apa dari Ya. Leninia nih Pak? Nah, kalau saya punya produk ada di mana ya? Oh, nanti dikasih tahu lah. Jadi mau saya tunjukin? Boleh Pak, boleh. Boleh ya, biar Iya. lebih enak ya. Nah, Betul. ini buat pemula yang punya tanahnya sempit. Jadi bisa ya kita jalan-jalan nih sini. Nih, kita punya produk instalasi yang praktis. Nih. Kelihatan nggak ya? Hah?
ini kamera depan apa belakang? Depan, Pak. Oh depan, oh oke kayak gitu. Ya, ya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, nah itu. Nih, Mm-mm. nah ini pohon kale nih Bu, Oh. kale. Nah, ini instalasi nggak nyampe 1 meter persegi, Mm-mm. isinya 5 tower. Mm-mm. Nah, itu lubang tanamnya sekitar 150. Oh. 150 lubang tanam. Mm-mm. Iya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Oh ini Tuh. kelihatan. Oh iya kelihatan ya. Iya. Ah ya kelihatan. Tuh, ada Nah 5 iya tower. ini. Nah ini untuk pemula dan punya lahan kecil Mm-mm. sangat ini solusi. Buat WFH lah ya gitu. Mm-mm. Jadi ini bisa solusi bertanam, berkebun di lahan yang sempit. Mm-mm. Jadi yang penting kena matahari. Nah, ini udah lengkap. Nanti dapat pompa, dapat bibit, dapat rokul, dapat ini semua gitu. Iya. Itu nanti setiap towernya beda-beda bisa ya, Pak? Bisa. Jadi kita menyediakan ada 3, ada 4, ada 5 towernya. Jadi kalau yang 3 lebih murah, kalau 4 sedang. Ini gitu. Kalau pengen tahu harganya silakanlah. Hubungin boleh langsung silakan. DM Atau mau Bapak ya, Pak disebutin? ya? Atau mau disebutin? Boleh, Pak, mangga. Hah? Iya. Jadi kalau yang ini kita jual satu paketnya 4,5 juta. Udah lengkap. Udah ada pompanya, udah ada 5 tower. Jadi 150 lubang. Nih, kayak gini nih. Ini bentar lagi udah bisa panen. Oh, iya. Nih. Kale Oh ya, ini Pak. akarnya udah banyak. Nih, ini contohnya bisa diambil. Ini selada Lakarno. Nih. Oh. Nah ini. Iya. Gitu. Oh gitu ya tanamannya. Selama ini saya makan aja nggak tahu tanamannya. Oh iya ini. Kali-kali boleh lah mampir ke sini. Iya. Gitu. Wow. Jadi, Iya berarti tiap tower ini- bisa beda-beda ya, Pak. Ya, Luar biasa. bisa custom juga kalau mamanya bikin di balkon sesuai dengan balkonnya, luasnya sekian kali sekian, kita bisa bikinin gitu. Gitu. Iya. Jadi kayak gini. Nah, ini biar inilah biar teman-teman senang melihatnya. Nih, kelihatannya, Bu? Kelihatan, Pak. Wah, gede banget ya, Pak. Ya. Banyak itu. Ya, ini Apa yang udah ini siap masih panen, Pak? Butterhead. Nah, ini nih butterhead. Ini 2 minggu nih, Bu. Ini baru pindah dari pembibitan. Nah, ini butterhead yang masih kecil. Ini yang tadi sama juga kayak di tower. Nih, Iya. baru 2 minggu lagi. 4 minggu lagi panen. Ini juga sama. Nah, yang udah siap panen ini nih. Ini namanya butterhead. Nih. Kelihatannya, Bu? Kelihatan, Pak. Bu. Aduh, seger ya, Pak. Enak itu, Pak. Ah iya, ini butterhead. Minggu depan bisa panen. Ini selada, ini rada manis nih, Bu. Jadi kalau buat Iya. salad enak. Iya, betul, Gitu. Pak. Gitu. Nih. Biar gitu. Wow, itu udah siap panen berapa kilo itu, Pak? Pada seneng nih, Pak, diliatin kebunnya, Pak, kayak liburan katanya. Oh iya ya. Keren Jadi ini tuh. ini Wah. ini satu kilonya Mm-mm. yang ini nih
1 kilonya tuh 12 pohon. Apa 20 pohon. Oh. Jadi jadi satu pohon, jadi seperempat itu 5 pohon gitu. Jadi tapi kalau kita jual ke supermarket apa akar-akarnya juga ditimbang, Bu. Oh gitu, Pak. Akar-akarnya juga kalau tandanya hidroponik itu Ada akar-akarnya akarnya. akarnya diikut sertakan karena kalau enggak nanti mereka nggak percaya bahwa itu apa namanya hidroponik. Jadi ciri-cirinya hidroponik tuh ada rokulnya gitu. Iya iya. Wow. Nah saya akan tunjukin satu lagi. Saya tunjukin boleh, Pak. kale yang jenis kale satu lagi jenisnya. Ini kale itu kan kale curly, ini kale nero. Nih, ini kale juga, Bu. Di jus juga enak. Ini kale nero namanya, gitu. Wah. Saya langsung. Nah itu. pengen jus. Kayak gitu, Bu. Iya, ini masih pada baby, jadi ya masih kita harus sabar untuk nunggu panen gitu. Nah itu saungnya kelihatan kan saungnya. Iya Pak, saungnya Nah, gede, itu. lahannya gede ya Ya. Pak, Masya Allah. Ya ini daerah tengah, saung ada di tengah-tengah gitu. Pak kalau Nah, mau ini ke sana ada di mana Pak? Di Tangerangnya ada di Islamic Village. di komplek Islamic Village, di Iya, dalam komplek bisa. Bu. Dalam komplek. Namanya apa Pak? Ya, namanya Islamic Farm. Islamic Farm. Apanya? Nama ininya ya, perkebunannya Islamic Ya, Farm. ya. Baik, barangkali ada teman-teman Boleh. yang mau ke sana. Silakan datang boleh. Iya tuh. Gitu. Barangkali mau beli produknya atau mau Boleh. belajar atau Belajar, mau bermitra ya Pak? Ngobrol, silakan. Iya, boleh silakan. Ada tertarik mau jadi mitra, bikin punya kebun, terus nanti hasilnya barangkali ada pensiunan yang masih punya duitnya banyak, bingung mau diinvestasiin kemana. Nah itu boleh kasih ke ini. Saya kasih gambaran biar ini. Islamic Nah, Farm saya ya Pak? tunjukin sekali lagi. Enggak. Saya tunjukin lagi bibitnya nih, bibitnya. Iya. Nah, ini bibit. Oh. Nih bibit nih, Bu. Wow. Nah, ini bibit. Ini bibit yang masih bentar lagi 2 minggu lah. Nah, itu bentar lagi ini dipindah. Pindah. Oh. Nah, iya. ini bibitnya. Ini bibitnya aja segini nih. Udah, ini bakal bagus ini. Dari bibitnya aja udah Iya. nyenengin nih, ngerembel gitu. Nyenengin gerembel. Ya. Yang bahasa apa tuh gerembel? Gerembel. Iya. Kayak Pak ada kribo. Mas Agus tuh Pak. Hah? Nonton Mas Agus ya? Plus. Iya. Wow Bro Doli pasti Iya. hidupnya sehat ya karena asupan sayur mayur zero pupuk kimia katanya Pak. Nah, ini baru yang seminggu nih. Iya. Ini seminggu nih. Ini seminggu. Nah, kita ini pakai sistem NFT. Jadi net film teknik. Jadi teknik penyiramannya nutrisinya tuh dikit-dikit doang nih. Ini kayak gini nih. Airnya dikit nih. Ini mengandung nutrisi. Disiramin gitu. Terus nah dia itu ngalir terus 24 jam 12 jam. Nanti kalau malam dimatiin. Gitu. Nah, Iya. ini udah siap panen juga nih. Gitu, Bu. Wow. Iya. Wah, keren Pak. Masya Allah.
Insya Allah nanti kalau udah kondisi pandemik udah lebih baik, Pak, mau main-main. Baik. Pak, Nah ini sarannya Pak contoh yang terakhir nih, Pak. Gimana? Oh iya. ini contoh yang belum yang baru jadi nih. Nih. Tuh. Yang udah di Ini Oh, ya iya 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 iya. pesanan orang tapi yang baru jadi lah, yang Mm-mm. belum ditanemin. Mm-mm. Yang belum ditanemin. Nah, tadi pagi juga saya masang di daerah Ciledug gitu, Mm-mm. Mm-mm. yang 3 tower 3 gitu. tower. Itu 5 ya, Pak? Iya itu 5. Pak, Ya, wah iya. Kalau teman-teman masih mau lihat-lihat kebunnya Pak Doli dan hasil-hasilnya apa aja yang bisa dihasilkan karena keren banget bisa mengunjungi Instagramnya Pak Doli ya Pak atas nama Fadoli Barbatuli nih. Wah ada ya nih Instagram Instagramnya nih. di Instagram ada, di Mm-mm. FB ada, di FB FB-nya ada. Fadoli Barbatul ya. Oh, Gitu. silahkan Atau bagi viewer. atau Islamic Farm juga ada di FB-nya. Islamic Farm. Iya, itu juga ada websitenya www.islamicfarm.com ya, Pak? Iya ada juga. Ya, baik. Tapi Iya. yang lebih Hmm? update itu banyaknya di Facebook sama Facebook IG. ya? Iya. Sama IG. Iya, siap, siap. Udah di-pin juga kepada viewer semua yang mau tahu di mana lokasinya. Lihat di Iya. kolom komentar Islamic Farm di Komplek Islamic Village Kelapa II Tangerang ya, Pak ya. Ya, boleh Ya, silakan. baik. Terbuka, Iya. silakan mau belajar, mau apa, Mm-mm. mau nanya-nanya, mau jadi mitra, mau apa, terbuka. Terbuka ya Pak ya. Biasanya orang di hidroponik tuh kadang-kadang pelit ilmu, tapi kalau buat saya oke aja. Iya Pak, karena ilmu kan adalah amal jariah Pak Iya. yang tidak putus-putus Nah. nanti untuk kita. Iya. Pak Kadang-kadang Doli, harus ada rahasia gitu kan. Jadi kita mah Iya. nggak ada rahasia lah. Orang mau ngikutin kita, alhamdulillah gitu. Ya, betul Pak. Ini namanya ilmu mah Pak dibagi bukan semakin kurang, semakin nambah ya Pak. Ya. Insya Allah. Iya betul. Iya. Nah, Iya, Pak silakan Doli kalau ini yang jam 5 mau lewat Pak Doli. yang mau Ada pesan? merapat deket-deket Tangerang silakan. Gitu. Tuh, siap. Yang jelas Oh, yang jelas bertanam hidroponik itu perlu ketekunan, ketelitian dan istiqomah. Itu jadi yang perlu diperhatikan. Jangan cepat-cepat putus asa gitu kalau umpamanya kita menemuin kegagalan itu jadi justru kita kalau ada gagal kita jadi belajar. Oh ternyata begini salah. Nextnya coba lagi ya Pak nggak ya. boleh begitu. Nah coba lagi gitu. Mm-mm. Ya gitu. Betul Silakan sekali. kalau teman-teman yang dekat-dekat Tangerang mau merapat silakan gitu. Gitu. Iya, baik Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada viewer Pak sebagai akhir dari acara kita Pak. Terima kasih pada teman-teman yang ngikutin ngobrol santai pagi-pagi, santuy pagi-pagi, sore-sore Sore-sore sambil ya, Pak. ngupi-ngupi. Iya, gitu. Iya. Bolehlah kapan waktu silakan lagi disambung. Baik. Masih Iya. banyak sebenarnya materi yang harus diitin. Iya, siap Pak. Nanti kita bersilaturahmi lagi. Terima kasih banyak Pak Doli atas kesempatannya untuk Ya, silakan. ngobrol-ngobrol, berbagi ilmu, lihat-lihat kebunnya. Teman-teman banyak yang Ya. terinspirasi katanya Pak. Alhamdulillah, Oh, iya. mudah-mudahan Alhamdulillah. menjadi Iya. ladang amalan Pak Doli ya. Terima kasih Amin, banyak amin. Pak Doli. Salam Ya. untuk keluarga. Sehat selalu Ya. Pak. Amin, ya makasih. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita tadi udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Doli bagaimana passionnya beliau ya terhadap hobi berkebun hidroponik bisa menjadi sebuah
apa ya, ibaratnya lahan untuk bisa menghasilkan gitu. Nah, yang bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Luar biasa sekali, banyak yang tadi beliau sampaikan bagi para viewers yang mau mencoba untuk bertanam hidroponik, maka yang terpenting adalah jangan pernah menyerah, harus tekun, dan kita harus mencintai apa yang kita lakukan, seperti itu. Ya, sekarang sudah waktunya untuk mengumumkan 2 orang pemenang dari 2 pertanyaan terbaik yang dipilih oleh tim dari Nina Nugroho. Siapakah dia? Siap-siap ya. Pemenang pertama adalah Lini Hara 29. Pertanyaannya selamat sore. Lini mau bertanya, Pak, apa saja sisi menarik bisnis hidroponik, Pak? Terlebih Bapak memutuskan untuk pensiun dini. Lalu, apa tantangan terbesar dan bertani hidroponik? Itu pertanyaan dari Mbak Lini Hara. Selamat Mbak Lini Hara 29. Kemudian pertanyaan kedua dari Fajar Kid. Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini setelah jatuh bangun membangun perkebunan dan bertahan atau survive di masa pandemik, kira-kira tanaman apa yang paling kuat bertahan atau paling bisa diandalkan di musim seperti ini, Pak? Selamat kepada Lini Hara 29 dan Fajar Kid. Kepada para pemenang silakan menghubungi link yang ada di bio-nya Instagram Nina Nugroho Store untuk selanjutnya. Diklik linknya dan terhubung dengan sales advisor kami untuk kemudian bisa dibantu bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya. Terima kasih kepada Mas Mbak semua yang selalu setia untuk ngikutin acaranya Nina Nugroho Solutions dalam live Instagram Nina Nugroho Store. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Sabtu, masih seputar berkebun nih, tapi kita ambil dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana sih berkebun tuh bisa membuat mental kita menjadi lebih sehat. Nah, yuk nanti kita ngobrol-ngobrol ya di hari Sabtu. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan Anda. Bagi Mas dan Mbak semua yang tadi belum sempat nonton pemaparan obrol-obrol saya dengan Pak Doli terkait temanya hari ini adalah mengembangkan hobi berkebun menjadi bisnis yang menguntungkan dengan narasumber Pak Doli Barbatuli. Silakan bisa ditonton lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di IGTV-nya Nina Nugroho Store tidak hanya pemaparan atau berbagi ilmu di sore hari ini aja, tapi juga di episode-episode sebelumnya. Karena Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki episode yang ke-46. Masya Allah, support dari teman-teman luar biasa sekali bagi kami. Terima kasih sekali lagi, saya Nina Nugroho, pamit mundur dari hadapan Anda semua. Sampai ketemu di hari Sabtu, di jam yang sama, jam 4 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mbak. Assalamualaikum.